What's up guys, welcome back to my channel, Wilken Channel. Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Sebelum gue mulai cerita, gue bakal say thank you dulu buat kalian. Kita udah nyentuh angka 150.000 subscriber. Luar biasa banget ya buat kalian yang udah selalu support gue. Gue say thank you banget. Nah, hari ini gue bakal ngebahas satu konspirasi. Soalnya udah lama banget gue gak ngebahas konspirasi. Banyak yang nge-request ke gue gitu, Bang, coba bawa satu konspirasi lagi, soalnya menarik konspirasi. Walaupun kebanyakan sih mostly orang kalau denger konspirasi pasti nggak percaya, tapi kali ini gue bakal ngebawain atau ngebahas konspirasi tentang kartun SpongeBob. Kalau gue tanya tentang kartun SpongeBob, pasti kebanyakan dari kalian, oh tau lah, orang sekarang juga masih tayang gitu, walaupun banyak disensor ya, kena masalah lah kartun ini karena cukup bahasanya dan pakaiannya itu kurang senonoh ya sepertinya ya. Tapi di balik kelucuan kartun SpongeBob itu banyak banget konspirasi yang mau gue bawa ke kalian nih. Salah satu contohnya tuh, kalian tahu nggak kalau SpongeBob itu tempat bikini bottomnya itu ada di dunia nyata. Tapi nanti bakal gue bahas lebih lengkapnya gimana. Terus gue juga bakal ngebahas tentang konspirasi resep rahasia dari Krabby Patty. Kalian penasaran banget kan sama resep rahasia Krabby Patty? Kenapa bisa enak banget? Kenapa bisa laku banget? Emang rahasianya apa di balik itu? Nah, ini rahasianya ada yang kelam, ada yang menarik juga, tapi bakal gue bahas pokoknya full di sini. Dan yang terakhir, ada juga gue ngebahas konspirasi tentang meninggalnya tokoh utama di kartun ini. Siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants itu sendiri. Nah, kalian pasti langsung kaget dong, loh, emang beneran SpongeBob itu meninggal? Gimana ceritanya? Nah, ini bakal gue bahas full pokoknya di sini. Nah, sebelum gue ngebahas itu semua, gue mau nanya dulu ke kalian ada yang sedang mencari pekerjaan gak di sini? Nah, kalau ada, gue mau kenalin ke kalian satu platform yang sedang berkembang di Indonesia. Jadi ini baru banget mau masuk ke Indonesia, dan ini kesempatan buat kalian kalau kalian mau menjadi orang pertama yang bekerja di sini. Namanya adalah The Tokoli. The Tokoli ini adalah satu platform yang bekerja sebagai mesin pencari di marketplace. Jadi kalau misalnya kalian bekerja di sana, kalian akan membantu penjualan produk-produk di sana, meningkatkan penjualan. Dari itu semua kalian akan mendapatkan income tambahan dan komisi dari itu semua. Nah, jadi pekerjaan ini cocok banget buat kalian yang mau mencari income tambahan atau bekerja di rumah aja melalui handphone. Nah, kalau kalian ngajak teman-teman kalian menjadi agen di sini juga, kalian juga akan mendapatkan income tambahan dari teman kalian yang telah menjual produk mereka. Jadi ini luar biasa banget, kalian ngajak teman kalian kerja di rumah, income kalian akan bertambah. Seharinya itu bisa mencapai 100 sampai 600 ribu rupiah. Luar biasa banget kan? Nah, selain itu, syarat menjadi agen Tokoli ini juga gampang banget. Cewek dan cowok diperbolehkan, tidak ada batasan umur sama sekali. Jadi buat kalian yang udah penasaran mau bergabung, langsung aja cek websitenya di sini atau bisa langsung kontak WA-nya juga di sini nih. So, itu dia yang mau gue informasiin ke kalian. Langsung aja kita bahas mengenai kartun SpongeBob ini nih. Hazen, men's grooming essential. Nah, teori konspirasi pertama yang mau gue bahas bersama kalian adalah letak dari Bikini Bottom. Rupanya letak dari Bikini Bottom ini ada loh di dunia nyata. Jadi buat kalian yang nggak tahu, karakter SpongeBob itu diciptakan pada tahun 1980-an oleh seseorang bernama Stephen Hillenburg. Nah, akhirnya kartun SpongeBob ini bisa tayang di televisi pada debut pertamanya pada tahun 1999. Nah, kalau kalian nonton kartun SpongeBob itu, dari kelucuan kartun SpongeBob itu, kalian nyadar gak sih ada satu keanehan di mana ada beberapa hewan yang bisa ngomong kayak SpongeBob, Patrick, Tuan Crab itu bisa ngomong ya. Tapi ada juga beberapa hewan yang tidak bisa ngomong. Contohnya seperti keong si Gary itu, atau ubur-ubur kan nggak bisa ngomong. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ada hewan yang bisa ngomong, tapi kenapa ada hewan yang nggak bisa ngomong? Nah, ada satu teori konspirasi yang mengatakan letak dari Bikini Bottom ini adalah tempat uji coba nuklir yang di dunia nyata disebut dengan Bikini Atoll. Jadi hewan-hewan yang terkena radiasi dari nuklir itu jadi bisa bermutasi dan bisa ngomong. Nah, jadi ini cukup masuk akal. Kalau kalian perhatikan, rupanya Stephen Hillenburg itu adalah seorang peneliti lautan yang sepertinya sudah pernah ke Bikini Atoll dan melihat keanehan itu. Jadi mungkinnya dia sudah melihat hewan-hewan yang bisa berbicara di Bikini Atoll, akhirnya menginspirasi dia untuk menciptakan kartun ini. Nah, walaupun dari itu semua, sebenarnya memang Stephen Hillenburg ini tidak pernah memberitahu lokasi sebenarnya Bikini Bottom itu ada di mana. Tapi kalau kita nonton beberapa episode, ada beberapa episode yang menunjukkan kalau Bikini Bottom itu letaknya di Samudra Pasifik. Dan uniknya, Bikini Atoll sendiri letaknya itu memang di Samudra Pasifik juga. Nah, terus dilihat dari beberapa gambaran, ada ladang ubur-ubur, terus ada beberapa petunjuk dari episode-episode itu cocok banget dengan yang ada di Bikini Atoll juga. Jadi ya, ini satu hal yang kebetulan, yang sangat kebetulan gitu.
Jadi buat kalian yang penasaran sama letak Bikini Atoll, memang letak Bikini Atoll ini menjadi lokasi uji coba nuklir oleh Amerika Serikat saat Perang Dingin. Dan bukti-bukti kalau misalnya Bikini Bottom itu juga di lokasi Bikini Atoll yang terkena radiasi itu ada di karakter Sandy nih. Kalau kalian perhatikan, nama Sandy ini adalah Sandy atau percikan dari pasir-pasir yang terkena ledakan dari bom atom. Jadi kenapa namanya Sandy ya? Karena ada bom atom di situ terus meledak dan akhirnya ada percikan pasir itu. Nah, itu karakter Sandy yang mendukung teori ini. Kemudian karakter Sandy itu juga semakin mendukung teori ini, dimana kalau rupanya tupai itu adalah hewan yang paling sering dibawa oleh Angkatan Laut Amerika Serikat ketika uji coba di nuklir di tempat itu. Jadi karakter Sandy ini bener-bener mencolok banget. Apalagi kalau kalian perhatiin, kenapa Sandy di dalam film SpongeBob itu menggunakan pakaian luar angkasa, kan cukup aneh. Sebenarnya kalau kita pikir secara logika sih, oh mungkin aja dia butuh oksigen lewat itu ya. Tapi kalau kita perhatiin dengan sungguh-sungguh, itu juga pakaian yang digunakan untuk melawan radiasi. Ditambah lagi, karakter Sandy ini bener-bener membuat teori konspirasi ini bener-bener jadi mind blow banget. Kenapa? Soalnya kalau kita lihat karakter Sandy ketika hibernasi, dia akan berubah menjadi seekor tupai, monster tupai yang menyeramkan gitu. Jadi kayak seekor tupai yang sudah kena radiasi, kan mengerikan kan. Ini teori yang didukung dengan karakter Sandy banget. Nah, kalau memang betul lokasi dari Bikini Bottom ini adalah lokasi uji coba nuklir, ini bisa menjelaskan kenapa Rock Bottom itu orang-orangnya lebih aneh. Soalnya letak Rock Bottom itu kan lebih bawah lagi. Kalau misalnya itu jadi tempat uji coba nuklir, itu adalah kawah yang lokasi radiasinya itu lebih besar daripada di atas. Jadi ya sudah wajar banget kenapa hewan-hewan di situ bentuknya lebih aneh, cara berbicaranya lebih aneh, soalnya kena radiasinya lebih parah. Nah, itu dia teori konspirasi yang pertama. Gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Lanjut lagi di teori konspirasi yang kedua mengenai kartun SpongeBob adalah jelmaan dari 7 dosa mematikan. Apa saja 7 dosa paling mematikan? Hawa nafsu, kemalasan, ketamakan, iri hati, kemarahan, kesombongan, dan kerakusan. Nah, 7 dosa paling mematikan ini adalah pokok dosa yang mewakili dosa-dosa yang akan kita ciptakan ke depannya nanti. Jadi kalau misalnya kita terus berada di dosa ini, contohnya seperti ketamakan, lama-kelamaan kita akan korupsi kan. Nah, uniknya 7 dosa mematikan ini rupanya ada di karakter-karakter utama di SpongeBob loh. Yang pertama sudah pasti di SpongeBob SquarePants itu. Kalau kita perhatikan karakter ini, emang apa anehnya? Kayak karakter ini girang banget ya, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau kalian perhatikan, karakter ini mewakili dosa hawa nafsu. Nah, di sini hawa nafsunya bukan hawa nafsu wik-wik ya, tapi di sini hawa nafsunya itu lebih ke arah melakukan segala sesuatu secara berlebihan. Dan biasanya sih karakter SpongeBob itu kalau melakukan segala sesuatu berlebihan, nggak jarang berakhirnya itu kurang baik. Nah, kemudian ada juga karakter kedua, Patrick Star, yang mewakili dari dosa kemalasan. Ya kalau yang ini kayak nggak perlu terlalu dijelaskan ya, soalnya kita lihat dari karakter Patrick aja, dia itu seorang pengangguran yang suka tidur-tiduran doang di rumahnya. Jadi kelihatan banget memang luar biasa males banget gitu. Jadi ini memang mewakili dosa kemalasan. Nah, kemudian karakter yang ketiga adalah karakter Sandy. Coba kalian tebak karakter Sandy ini mewakili dosa apa? Soalnya ya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang nggak terlalu kelihatan. Rupanya karakter Sandy ini mewakili dosa kesombongan. Soalnya kalau kalian perhatiin, si Sandy itu sering banget sombong ke SpongeBob atau ke beberapa orang tentang penemuannya itu. Jadi cocok banget mewakili dosa kesombongan. Kemudian karakter yang keempat ada di karakter Tuan Crab. Kalau yang satu ini kayak gue nggak usah suruh kalian nebak, kalian pasti udah tahu ya. Karakter Tuan Crab ini mewakili dosa ketamakan. Jadi di situ memang dia ini sangat suka banget sama uang, sangat mencintai uang, segala sesuatunya itu dihargai dengan uang, dan ya apapun dia lakukan demi uang. Jadi memang karakter dari Tuan Crab ini cocok banget dengan dosa ketamakan. Kemudian ada karakter dari Squidward yang adalah dosa kemarahan. Ini mewakili dosa kemarahan. Memang kita ngeliat karakternya itu selalu kelihatan marah-marah terus, nggak ada sebab apa-apa, selalu marah, diajak bercanda nggak bisa tapi selalu marah. Jadi ya sangat cocok sekali dengan dosa kemarahan. Nah, kemudian karakter yang keenam adalah karakter dari Plankton. Kalau kita lihat dari karakter Plankton ini sudah pasti
dia itu adalah dosa yang mewakili iri hati. Soalnya dia selalu iri hati sama Tuan Crab. Dia itu pengen punya rahasia, resep rahasia Krabby Patty, sampai dia itu tidak fokus dengan kehidupannya sendiri. Jadi memang karakter Plankton ini mewakili dengan dosa iri hati. Dan karakter yang terakhir dan gak terlalu kepikiran nih mewakili dosa apa, ini adalah karakter Gary. Dan dosa yang terakhir yang kalau kalian ingat adalah dosa kerakusan. Kenapa dia bisa dibilang mewakili dosa kerakusan? Soalnya kalau kita perhatiin karakter Gary itu, dia itu memang kerjanya itu cuma makan dan dalam jumlah besar biasanya. Kalau kalian perhatiin di beberapa episode, karakter Gary ini kalau sekali makan tuh kan luar biasa gede banget kan. Nah inilah yang menyebabkan dia itu mewakili dosa kerakusan. Nah gimana menurut kalian? Karakter-karakter 7 karakter utama dari SpongeBob itu bisa gak mewakili dosa-dosa mematikan itu? Ini suatu kebetulan emang sebenarnya disetting oleh pencipta karakter SpongeBob itu dengan tujuan yang dirahasiakan. Apakah seperti itu? Coba komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Next, teori konspirasi yang ketiga tentang resep rahasia Krabby Patty nih. Kalian pasti penasaran banget ya. Resep Krabby Patty itu emang apa sih? Apa yang buat Krabby Patty ini bisa jadi nikmat banget, pelanggannya luar biasa banyak. Nah, rupanya resep Krabby Patty itu pernah bocor. Nah, dari rahasia resep Krabby Patty ini rupanya teori konspirasinya tuh udah luar biasa banyak banget. Gue bakal coba jelasin beberapa, soalnya kalau nanti gue jelasin semua ini nggak habis-habis ngebahas tentang resep rahasia Krabby Patty doang. Nah, teori konspirasi yang pertama mengatakan kalau sebenarnya resep Krabby Patty itu tidak ada rahasia sama sekali. Jadi Tuan Crab itu menciptakan resep rahasia Krabby Patty itu cuma untuk mengecoh Plankton. Karena kalau kalian perhatikan, Plankton itu selalu mengejar atau berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty sampai nggak fokus sama tokonya sendiri. Kan sering banget kan ngeliat kalau tokonya itu kayak nggak dijaga sama sekali sama Plankton. Dia cuma mikirin gimana caranya mencuri resep Krabby Patty. Jadi si Plankton ini nggak fokus sama kerjaannya sendiri, dan akhirnya Tuan Crab yang ya ngomongin tokonya samping-sampingan itu bisa lebih unggul. Nah selain itu rupanya resep rahasia Krabby Patty kalau nggak ada resep rahasianya tapi dibilang ada, orang kan jadi penasaran juga. Jadinya orang pengen nyoba gimana sih resep rahasia itu rasanya bagaimana. Nah itu adalah teori konspirasi yang pertama yang sebenarnya cukup masuk akal tapi tidak terbukti. Kemudian teori konspirasi yang kedua mengenai resep rahasia Krabby Patty ini ada di anak Tuan Crab atau si Pearl itu. Kalau kalian perhatikan, Tuan Crab itu kan seekor kepiting. Sedangkan anaknya ini kenapa ikan paus? Ada di episode mengatakan kalau si Pearl ini ditemukan oleh Tuan Crab dengan ibunya yang sudah meninggal kan. Tapi ada juga teori konspirasi yang mengatakan sebenarnya ibu yang meninggal itu bukanlah meninggal sengaja atau bukan meninggal natural gitu. Tapi dia itu meninggal karena Tuan Crab ingin memasak dagingnya menjadi resep rahasia dari Krabby Patty. Jadi ada teori konspirasi yang mengatakan kalau Krabby Patty itu tercipta dari daging ikan paus, tepatnya daging ibu si Pearl-nya ini. Wah luar biasa banget ya, ini kayak kalau kalian mendengar hal ini kayak wow. Gimana orang bisa berpikir kayak gitu? Gue aja sampai merinding loh ngeceritain hal ini, kayak kejam banget kan Tuan Crab itu. Tapi balik lagi, teori konspirasi yang kedua ini belum ada buktinya sama sekali. Nah, teori konspirasi yang ketiga dan ada buktinya ada di yang mengatakan kalau resep Krabby Patty itu tercipta dari daging kepiting. Wow. Kalian langsung pikir, oh my god, Tuan Crab berarti memakan sesamanya dong, atau kenapa tega banget menjual sesamanya gitu. Dia memang teori konspirasi yang mengatakan kalau Krabby Patty itu tercipta dari daging kepiting ini sudah terbukti. Kalau kalian ngecek di www.nick.com, dia itu mengatakan kalau resep Krabby Patty ini tercipta atau dibuat menggunakan olahan daging kepiting imitasi. Kalian perhatikan di bagian atas itu dia tuliskan daging imitasi, kepiting imitasi ya. Berarti bukan daging asli dari kepiting. Tapi kalau kalian perhatikan di bagian bawahnya itu ada tulisan yang mengatakan semua olahan atau resep itu dicampur dengan daging kepiting asli. Jadi memang ini bukti pertama. Kemudian ada juga bukti yang kalau kalian perhatikan letak dari Krusty Krab itu, toko Krusty Krab itu di dunia nyata adalah sarang dari jebakan kepiting. Jadi teori konspirasi ini mengatakan kalau Tuan Crab ini menangkap seluruh kepiting di Bikini Bottom untuk dijadikan resep rahasia Krabby Patty. Ada juga episode yang keluarin bukti lagi di mana ketika Tuan Crab mau cobain Krabby Patty, dia bilang, "Oh, ini ya rasanya diri gua. Ini ya rasanya kepiting." Jadi kayak
Wow. Apa nih maksudnya nih? Berarti Tuan Crab menangkap semua kepiting di Bikini Bottom dong. Nah, tapi menariknya, kalau gue bilang resep rahasia Krabby Patty itu adalah daging kepiting, ada yang bilang, loh itu gimana keluarganya si Tuan Crab? Kan kayaknya ada ibunya gitu. Nah, kan gue bilang dia menangkap kepiting di Bikini Bottom. Jadi bukan keluarganya, dia menangkap kepiting-kepiting di Bikini Bottom, tapi bukan keluarganya sendiri. Dia menangkap teman-temannya atau orang-orang yang ada dikenal. Makanya dia adalah seekor kepiting sendirian di Bikini Bottom bersama keluarganya. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, loh, tunggu dulu. Bukannya ada episode di mana Tuan Crab itu bertemu para kepiting di episode Kepiting Terpelit. Nah, kalian perhatikan baik-baik nih. Kalau misalnya kalian nonton episode itu, si Tuan Crab dan SpongeBob keluar dari kota Bikini Bottom. Jadi mereka itu bukan di kota Bikini Bottom, mereka itu pergi keluar kota. Jadi yang gue bilang dari tadi adalah Tuan Crab menangkap kepiting di Bikini Bottom untuk dijadikan resep rahasia Krabby Patty. Nah, jadi cukup masuk akal sekali kan dengan bukti-bukti yang sudah dikeluarkan itu. Wow, resep rahasia Krabby Patty adalah daging kepiting itu sendiri. Berarti ya Tuan Crab tega banget ya, luar biasa. Gimana menurut kalian pendapat kalian tentang resep rahasia Krabby Patty ini? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kemudian gue mau ngebahas teori konspirasi yang keempat, di mana ada satu episode yang sangat mengerikan, episode yang sudah dihapus dan tidak pernah tayang di televisi. Nama episode ini adalah The Red Mist. Dan mengerikannya, kalian tahu gak sih, episode ini dipercaya memiliki dampak yang sangat buruk bagi anak-anak yang menonton episode ini. Kenapa kayak gitu? Kalian pernah gak sih tahu satu serial dari film Jepang yang mengatakan kalau ada satu film yang berbahaya banget buat anak-anak, soalnya ada frekuensi yang bisa menyebabkan anak-anak itu kalau mendengar frekuensi ini, soalnya frekuensi ini cuma bisa didengar oleh anak-anak. Kalau anak-anak mendengar frekuensi ini, mereka akan melakukan satu tindakan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan ini yang diciptakan di episode ini nih, yang tidak pernah tayang di televisi. Dan sampai sekarang sih dari tim SpongeBob sendiri ingin memblokir video ini, tapi masih ada beberapa yang keluar. Mungkin kalian bisa cek di YouTube, tapi gue nggak merekomendasikan kalau kalian di usia di bawah umur lah, jangan nonton episode ini karena emang episodenya gue udah nonton cukup mengerikan. Di sini gue bakal ceritain aja buat kalian ya apa yang terjadi di episode itu, yang di dalamnya itu Squidward sampai menghabisi dirinya sendiri. Nah, kalian penasaran kan? Jadi bakal gue ceritain nih. Jadi pertama-tama di episode itu Squidward itu sedang latihan klarinet. Tiba-tiba dari bawah pintunya ini ada yang mengetuk pintu, dan rupanya ketika Squidward membuka pintu ada seorang Skotlandia yang di depan pintunya ini mau ngomong sesuatu. Tapi pada saat itu mungkin karena Squidward juga orangnya mut-mutan, nggak mau ngeladenin orang, langsung ditutup tuh pintunya, digeber dah gitu kan, dan dia masuk lagi ke dalam. Nah, setelah beberapa saat dia masuk ke dalam itu, baru aja dia mau ngelangkah naik lagi, ada getukan pintu lagi, dan ketika dibuka, laki-laki Skotlandia itu masih ada di depan pintu rumah Squidward itu. Dan yang anehnya adalah matanya ini berubah menjadi warna merah. Terus pada saat itu dia bilang, Red Mist is coming, yang artinya adalah kabut merah akan datang. Nah, karena melihat hal itu, Squidward juga ngeliat, wah ini orang aneh banget, akhirnya ditutup lagi. Tapi yang anehnya adalah mata Squidward itu sudah berubah menjadi merah juga. Jadi kayak tertular Red Mist gitu lah, kabut merah yang ada di mata Squidward ini. Nah, tapi karena tidak menghiraukan, dia tetap latihan klarinet itu untuk satu pertunjukan nanti malamnya. Dan akhirnya nanti malamnya Squidward ini melakukan pertunjukan di satu stadium yang luar biasa gede banget, didatengin oleh ribuan orang di saat itu. Dan ketika Squidward memainkan klarinetnya ini, rupanya Red Mist-nya ini atau mata merah dari Squidward ini nyebar ke orang-orang, dan orang-orang tuh nggak suka dengan permainan klarinetnya itu. Dan setelah selesai itu, Squidward seperti depresi gitu karena mungkin pertunjukannya gagal, dan mungkin aja dia dituding menjadi penyebar virus mata merah itu kan. Akhirnya si Squidward ini depresi, stres, dan akhirnya pada waktu itu Squidward menghabisi dirinya sendiri dengan cara wow, sangat wow, mengerikan banget ya. Nah, rupanya dari episode terang Red Mist ini adalah episode yang bukan diciptakan oleh Nickelodeon sendiri. Jadi bukan diciptakan oleh pencipta SpongeBob SquarePants, tapi diciptakan oleh seorang animator dari Skotlandia yang rupanya dia itu mempunyai catatan sejarah sebagai orang yang pernah menghabisi beberapa orang. Jadi memang dia itu adalah serial killer gitu. Jadi dia sengaja menciptakan serial ini untuk
buat anak-anak menghabisi dirinya sendiri. Serem banget ya. Ya wow gitu. Dan sebenarnya dari tim Nickelodeon sendiri atau tim SpongeBob sudah berusaha untuk ngeblokir video-video ini agar anak-anak tuh jangan nonton inilah karena berbahaya, katanya seperti itu. Nah, gimana menurut kalian, pendapat kalian tentang episode terlarang dari SpongeBob ini? Coba tinggalin komentar kalian di kolom komentar ya. Nah, konspirasi yang terakhir yang mau gue bahas bersama kalian adalah konspirasi mengenai SpongeBob yang meninggal. Kalian pasti kayak, wah, gimana? Masa mungkin SpongeBob karakter utama itu meninggal walaupun memang pencipta SpongeBob itu si Stephen sudah meninggal ya, tapi masa karakter SpongeBob ini mau diberhentikan dengan meninggalnya karakter SpongeBob ini? Nah, jadi gue bakal ceritain aja buat kalian yang penasaran dengan meninggalnya SpongeBob ini. Nah, jadi ceritanya di sini Squidward itu menuliskan surat kepada SpongeBob yang sudah meninggal, tapi di situ tidak dijelaskan apa yang menyebabkan SpongeBob ini meninggal. Tapi memang di situ ada foto yang memperlihatkan kalau SpongeBob itu menggunakan pakaian seperti ya sudah jasad lah, sudah meninggal gitu. Nah, di sini Squidward menuliskan kepada SpongeBob apa yang terjadi dengan Bikini Bottom setelah kepergian dari SpongeBob itu. Nah, di sini yang pertama terjadi adalah Krusty Krab tutup, kemudian Tuan Krab ini menjual resep rahasia kepada Plankton. Jadi Tuan Krab ini tidak mau melanjutkan lagi Krusty Krab. Nah, setelah itu Plankton melanjutkan Krusty Krab dengan resep rahasia dari Krabby Patty itu. Nah, walaupun ada banyak banget Plankton ini merekrut koki-koki handal, koki-koki baru di Krusty Krab itu, tapi tidak ada yang bisa menandingi keahlian SpongeBob dalam memasak Krabby Patty. Jadi memang banyak banget yang udah apply, udah kerja di situ, tapi ya koki terhebat itu memang selalu SpongeBob dikatakan pada saat itu. Kemudian yang uniknya adalah Gary itu setelah kepergian dari SpongeBob ini, Gary tinggal bersama Squidward. Tapi memang mereka berdua terus-terusan bersedih. Kemudian apa yang terjadi dengan Sandy? Sandy tidak lagi melakukan percobaan karena pada waktu itu Sandy mengatakan tidak ada lagi teman yang bisa menemani dia melakukan percobaan. Jadi akhirnya dia tidak pernah melakukan percobaan apapun lagi. Dan yang paling mengenaskan adalah yang terjadi kepada Patrick Star, karena setelah kepergian dari SpongeBob ini, rupanya Patrick adalah teman dekat dari SpongeBob yang selalu bersedih. Dia ada beberapa minggu di rumah SpongeBob sambil terus menangis gitu. Dia benar-benar depresi banget, dan akhirnya teman-temannya ini melihat si Patrick Star ini meninggal juga. Dan pada akhirnya Patrick Star ini dikuburkan di samping dari kuburan SpongeBob itu. Jadi mereka bersahabat selamanya di kuburan itu. Wow, gila. Kok berakhirnya sedih banget ya, berakhirnya tuh kelam banget. Kenapa bisa kayak gini? Nah, rupanya lagi-lagi episode ini tidak diciptakan oleh Nickelodeon. Jadi ini diciptakan oleh salah seorang ilustrator yang bernama Checo Aguilar. Jadi kalau kalian cek Instagram, ya memang di Instagramnya itu dia ngupload tentang episode terakhir dari SpongeBob ini. Dan walaupun bukan episode resmi dari Nickelodeon, episode ini sangat digemari oleh beberapa orang walaupun ceritanya cukup sedih ya, karena orang penasaran gitu, akhir dari SpongeBob ini akan bagaimana. Nah, itu dia teori-teori konspirasi mengenai kartun SpongeBob yang udah gue bahas buat kalian. Gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, pasti gue baca kok. Oh ya, kalau kalian yang mau request gue mau ngebahas apa, langsung aja tinggalin di kolom komentar ya, pasti gue baca. Nanti gue bakal lihat dulu apa yang kalian pengen request, nanti bakal gue bahas juga. So, itu dia video hari ini guys. Terima kasih banget buat kalian yang selalu support gue. Jangan lupa juga buat like dan share video ini. Jangan lupa juga buat subscribe nih di pojok sebelah kanan ini ya. So, thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.